Di awal film, kita akan melihat cewek seksi bernama Yenny yang lagi enak-enak tidur. Gak lama kemudian, pacarnya yang bernama Coco masuk ke dalam dan bangunin si mbak seksi ini. Karena udah lama gak dikocok, Coco pun langsung minta jatah ke Yenny. Tapi ditolak sama si Yenny. Soalnya, si Yenny ini masih sedih mikirin si bule Eropa ganteng yang baru aja pergi dari kos-kosan itu. Dimana Coco lagi curhat masalah pacarnya ke temen kosnya yang bernama Jeno. Si Jeno yang aslinya juga udah lama ngidam serabi lempit pun ya cuma bisa ngasih saran ala kadarnya. Tapi karena jawaban si Jeno gak sesuai harapan, si Coco malah marah. Sesampainya di rumah, Coco dengar suara pintu kos yang diketuk dari luar. Dan pas si Coco bukain pintu, ternyata ada seorang cowok dari Afrika yang udah berdiri di depannya. Si Coco ngajakin si bule yang bernama Michael itu pun masuk ke dalam. Di sana juga udah ada Lisa yang langsung terpesona sama Michael. Aduh, kebiasaan para betina kayak gini. Kalau ada cowok good looking dikit, langsung matanya jelalatan. Dan supaya rahimnya si Lisa nggak makin anget, si Coco pun langsung ngajakin Michael pergi dari sana dan nunjukin letak kamarnya. Lalu setelah diajakin room tour, Coco ninggalin Michael di kamarnya sendirian. Saat malam hari, 3 cewek seksi ini mulai beraksi buat nahlukin hatinya Michael. Ada Yenny, Lisa, dan Mbak Tato kesayangan kita. Ketiga cewek itu pun langsung ngeluarin jurus andalan mereka sambil kedip-kedip kayak orang kelilipan. Mereka juga nanya ke Michael, dia udah punya pacar atau belum. Dan ternyata si Michael baru mau nyari pacar cewek Korea. Anjir, si Black Mamba ini nyari serabi lempit Korea cu. Di sisi lain, Coco dan Jeno lagi ngomongin si anak kos baru yang lagi nyuri-nyuri perhatian cewek-cewek kos. Mereka kelihatan galau karena lagi-lagi harus kalah saing. Ya mungkin cewek-ceweknya udah bosen kali ya sama roda lokal. Sementara itu, Lisa yang lagi rebahan di kamar sambil pakai baju seksi warna putih, tiba-tiba dikejutin sama si bule yang tiba-tiba nongol. Lisa pun langsung narik-narik bajunya. Sok-sokan mau benerin gitu, padahal juga bakal kelihatan itu paha. Michael bilang ke Lisa kalau dia lagi bingung milih siapa di antara cewek-cewek kos yang bakal dia jadiin pacar. Terus si Michael nanya ke Lisa, kira-kira dia mau nggak ngedate sama Michael. Lisa dengan malu-malu mau pun bilang kalau sebelum ngedate dia pengen ngelakuin sesuatu sama Michael. Dan pas Michael nanyain apa yang dimaksud dengan Lisa, tahu-tahu si Lisa udah main nyosor aja. Dan akhirnya terjadilah pergenjotan duniawi antara rudal Afrika dan serabi lempit Korea. Kocok terus. Esoknya, saat Mbak Tato dan Yenny lagi asik ngobrol, terlihat Lisa yang baru aja keluar dari kos-kosan sambil gandeng tangannya Michael. Tanpa nyapa atau basa-basi bentar, mereka langsung main ngeloyor gitu aja. Melihat pemandangan itu, Mbak Tato dan Yenny pun seketika ngerasa cemburu. Akhirnya, mereka sepakat nyusun rencana buat nikung si Lisa. Saat Michael udah balik, Yenny langsung nawarin sepiring roti-rotian buat bule Afrika itu. Dan ternyata Michael suka sama roti buatan si Yenny. Sementara itu, karena belum bisa dapetin hatinya Michael, Mbak Tato milih buat deketin cowok lokal yang gak lain adalah Jeno. Setelah ngobrol-ngobrol singkat, Mbak Tato ngajakin Jeno buat bercocok tanam. Jeno yang udah lama gak dapat asupan pun langsung tancap gas dan terjadilah genjot-genjotan antar sesama warga lokal. Di lain sisi, terlihat Michael yang mendatangi kamar Yenny. Si Yenny yang senang tanpa banyak mikir langsung ngajakin Michael buat pacaran. Tapi Michael nolak permintaan itu karena sekarang dia udah punya pacar. Waktu Michael keluar dari kamar Yenny, ternyata Jeno udah nungguin dia buat ngajakin si Michael ngobrol serius. Rupanya Jeno cuma mau ngingetin sama Michael buat gak deketin Lisa lagi. Soalnya Lisa itu pacarnya Jeno. Michael pun minta maaf dan janji kalau dia bakal ngikutin omongan Jeno. Pas balik ke rumah, Michael yang udah jomblo pun langsung masuk ke kamar Yenny dan bilang kalau dia bisa ngabulin permintaan cewek itu. Akhirnya, rudal Afrika dan serabi lembit Korea pun kembali bergenjot ria. Amplas terus tuh rudal. Anjrit, Black Mamba cu, gede bodinya. Setelah puas, Michael keluar dari sana. Tapi dia malah dipergokin sama Coco. Coco curiga kalau Michael habis bercocok tanam sama Yenny. Akhirnya si Coco ngajak bule itu buat ngobrol. Di situ Coco bilang kalau Yenny itu pacarnya dan minta Michael buat jauhin Yenny. Sejak saat itu Michael jadi pribadi yang pemurung. Impiannya buat dapetin pacar cewek Korea ternyata nggak gampang. Pas lagi galau-galaunya, Lisa datang dan nanyain kenapa si Michael jadi murung gitu. Tapi Michael cuma bilang kalau dia lagi pengen sendiri dan nggak mau diganggu. Mau nggak mau, Lisa pun pergi.
Gak lama setelahnya, gantian si Yenny yang ngajakin Michael buat ngobrol-ngobrol. Tapi Michael lagi-lagi nolak karena dia lagi bad mood. Singkat cerita, malam pun tiba. Michael pulang dalam keadaan mabuk berat dan sempoyongan. Selang beberapa menit setelahnya, Mbak Tato dengan cancutnya yang seksi langsung bantuin Michael yang udah mau jatuh. Dan Michael pun akhirnya terjatuh di gunung aktif kembar Mbak Tato. Ini yang main film di sini kok beruntung semua sih? Waktu mereka udah di kamar, Michael baru sadar kalau Mbak Tato ternyata boleh juga. Ya iyalah cuy, ini favoritku cuy. Michael pun nanya, apakah si Mbak Tato udah punya pacar atau belum? Dengan muka malu-malu manja yang gemesin, si Mbak Tato bilang kalau dia belum punya pacar. Merasa mendapatkan lampu hijau, Michael langsung ngajakin Mbak Tato buat bercocok tanam. Dan Mbak Tato pun ngangguk-ngangguk seneng dan keduanya pun langsung bercocok tanam. Sejak saat itu, keduanya pun resmi menjadi pasangan kekasih dan film pun tamat.